Oke guys, welcome back to Mancamaya alias Cakradiva dalam pembahasan anime yang berjudul The Eminence of Shadow yang sumpah kalian gak bakal nyesel nonton ini tuh karena The Real pura-pura lemah padahal levelnya dewa guys. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya kita ceritain dulu atuh ya, Mancamaya jelasin dulu nih sinopsisnya. Jadi guys, The Eminence of Shadow mengisahkan seorang siswa SMA bernama Minoru Kageno yang bercita-cita menjadi seorang shadow, karakter yang bekerja di balik layar yang menjuluki dirinya sendiri sebagai The Eminence of Shadow alias sang pemimpin dalam bayangan. Nah, ia tertabrak truk yang menewaskannya. Kageno bereinkarnasi menjadi bayi kaya raya bernama Chid Kageno di dunia yang dipenuhi oleh sihir dan fantasi. Pada usia 13 tahun dia bertemu dengan makhluk menggumpal dan melepaskan kutukan dari makhluk tersebut yang pada akhirnya mengubahnya menjadi gadis elf atau gadis peri bernama Alpha. Chid Kageno dan Alpha membentuk organisasi sihir bernama Shadow Garden untuk mewujudkan tujuan mereka, yaitu menghancurkan kultus Diablos. Kultus Diablos ini adalah organisasi antagonis utama yang merupakan musuh yang dihadapi oleh Chid Kageno. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Suatu pagi yang cerah di kota Sakura Zanaka, alarm berbunyi membangunkan seorang gadis bernama Akeno. Saat terbangun, Akene kayak kita umumnya, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lalu siap ke sekolah. Malah nyanyi atuh Bambang. Saat membuka pintu rumahnya, Akene sempat dihadang trauma masa lalu yang dimana ia pernah diculik saat mau ke sekolah karena dia anak orang kaya. Tetapi kemudian supirnya menyadarkannya ketika mobil yang ditumpangi Akane melaju menuju ke sekolah. Sebuah pan diam-diam memperhatikannya. Di sekolah, Akane menyapa banyak siswa yang berlomba mendapatkan perhatiannya. Di pintu masuk ia bertemu dengan teman sekelas yang sebenarnya ia benci, yaitu Minoru Kageno. Tapi bagaimanapun Akane tetap menyapa Minoru. Minoru membalas sapaan itu dan menyebut nama Nishimura. Akane kesal dan mengoreksi kalau namanya bukan Nishimura. Minoru meminta maaf dan kali ini mengira bahwa nama Akane Nishiro adalah Nishitani. Lagi-lagi Akane kesal dan mengoreksi namanya. Tapi yang membuatnya benci pada Minoru bukanlah ketidakmampuannya mengingat nama Akane. Tidak seperti siswa lainnya yang mengistimewakannya, Minoru justru tidak pernah benar-benar menatap Akane bahkan ketika mereka saling bicara. Menjalani hari-hari sekolahnya, Akane mengenang masa SMP-nya. Ia terpaksa rehat dari dunia hiburan karena sebuah skandal dan sejak saat itu ia selalu berpura-pura tenang. Sepulang sekolah, Akane menelepon supir tapi ternyata supirnya sedang diserang oleh mobil van yang sebelumnya membuntuti mereka. Hingga akhirnya Akane pun pulang dengan berjalan kaki dan hal itu membuatnya semakin mengingat trauma yang pernah dialaminya sejak skandal SMP. Dan ternyata para pria yang semula menyerang supirnya tiba-tiba muncul untuk menculik Akane dengan membekapnya menggunakan kain yang telah dibius. Saat ia perlahan kehilangan kesadaran, saat Akane terbangun, ia terkekang di sebuah gudang. Seorang penculik mengatakan bahwa setelah mendapat uang tebusan, Akane akan dibebaskan. Sementara penculik satunya lagi terlihat lebih orang asem gitu ya, mengungkapkan keinginannya untuk bersenang-senang dengan Akane dan menyinggung soal skandal masa lalu yang merupakan luka lama bagi Akane. Di luar, Minoru mengamati untuk kemudian berganti pakaian dan menggunakan topeng. Lalu dia turun dari jendela atap dan memperkenalkan diri sebagai pembunuh berkelas yang penuh gaya. Penculik utama mengeluarkan pistol dan Minoru dengan cepat melucuti pistol dengan pecahan kaca yang dilempar dengan sangat baik. Ia kemudian menyerang pria penculik itu, melemparkannya ke tanah dan menghancurkan wajahnya. Minoru juga
kaki si penculik brengsek dan menganiayanya sebelum akhirnya mengakhiri pertarungan dan mengalihkan fokusnya pada Akane. Minoru membebaskan Akane dan memberitahu untuk lebih berhati-hati. Akane kemudian menelepon polisi dan meminta ayahnya yang merupakan seseorang yang berpengaruh untuk mencegah kasus itu dipublikasikan. Keesokan harinya Akane pergi ke sekolah dan kembali menyapa Minoru seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk pertama kalinya Minoru tidak salah menyebut nama Akane dan dia pun langsung terkejut akan hal itu. Dan di saat itu untuk pertama kalinya juga Minoru menatap ke matanya selagi bicara, membuat Akane teringat lelaki bertopeng yang menyelamatkannya semalam. Akane pun menyadari bahwa Minoru sama seperti dirinya, yaitu hidup di balik topeng atau bayang-bayang, dan di hari yang sama Minoru Kageno tertabrak truk yang menewaskannya. Setelah tewas tertabrak truk, Minoru dihidupkan kembali alias reinkarnasi di dunia baru dengan nama Chid Kageno sebagai putra dari Baron Kageno, seorang bangsawan yang tinggal di pedalaman yang memerintah wilayah yang terpencil. Di dunia baru ini, Chid telah memperoleh sihir. Kini ia ingin mewujudkan tujuan hidupnya sebelumnya, yaitu menjadi shadow atau karakter latar belakang yang diam-diam mengendalikan dunia bayangan. Keluarga Kageno telah menghasilkan Dark Knight selama beberapa generasi, yaitu prajurit yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan sihir. Dan keluarga itu menaruh harapan besar pada Claire yang berbakat, yang mana Claire ini adalah kakak perempuannya Chid. Chid tumbuh besar sebagai bayang-bayang kakak perempuannya, tapi di malam hari ia seolah muncul sebagai karakter utama saat melawan para bandit untuk mengambil hasil curian mereka. Mengenakan slime body suit-nya, ia dengan mudah menghabiskan para bandit dan mengambil harta mereka. Di antaranya ada kandang dengan makhluk yang membusuk. Chid menyadari bahwa makhluk itu kerasukan dan mempunyai kelebihan sihir. Ia tertarik pada makhluk itu dan membawanya ke sebuah rumah kosong di desa terlantar, tempat ia melakukan eksperimen pada si makhluk. Chid akhirnya menahan kelebihan sihir yang ada pada makhluk itu dan makhluk itu pun kembali ke wujud normalnya, yaitu seorang gadis elf alias gadis peri muda yang cantik. Saat gadis peri itu telah pulih dari kerasukannya, Chid mengatakan bahwa ia telah mematahkan kutukan yang pernah menimpanya. Ia juga menunjukkan sebuah buku tentang 3 pahlawan yang telah mengalahkan monster. Chid melanjutkan bagaimana setelah para pahlawan membunuh monster itu mengutuk gadis keturunan mereka dengan napas terakhirnya. Tetapi seseorang mengubah sejarah untuk menjadikan keturunan mereka sebagai objek hinaan yang dicap kerasukan. Gadis peri itu menanyakan nama musuhnya dan Chid menjawabnya dengan nama Kultus Diablos. Chid lalu mengisyaratkan dirinya sebagai shadow yang bersembunyi di kegelapan untuk menghentikan jejak sang musuh, yaitu Kultus Diablos. Ia mengajak gadis peri untuk bergabung dan membentuk organisasi Shadow Garden demi bisa melawan Kultus Diablos. Karena Chid sudah menyembuhkannya dari kerasukan, gadis peri itu mau mengabdikan hidupnya untuk Chid dan untuk menghancurkan Kultus Diablos. Chid lalu memberi gadis peri itu sebuah slime body suit atau jubah lendir untuk dikenakannya, dan ia diberi nama sebagai Alpha. 3 tahun berlalu dan Chid kini berusia 13 tahun. Kakak perempuannya Claire berangkat untuk bersekolah di Akademi Mistar. Tapi saat keberangkatannya itu, Claire malah dipenjara dan digeledah. Chid menanyakan hal itu kepada Beta. Beta ini adalah peri muda yang juga anggota dari Shadow Garden ya guys ya. Beta melaporkan bahwa Alpha sedang mencari petunjuk untuk menemukan Claire. Selama 3 tahun terakhir, Alpha telah merekrut lebih banyak anggota untuk Shadow Garden. Beta menjelaskan bahwa Claire kemungkinan diculik oleh anggota tingkat tinggi Kultus Diablos yang mungkin percaya bahwa Claire adalah keturunan para pahlawan. Di sebuah tempat persembunyian, Viscount berantai Claire dengan rantai penyegel sihir. Grace ini adalah anggota rahasia Kultus Diablos. Bawahannya memberitahu Grace bahwa mereka kedatangan penyusup. Anak buah Grace dengan mudah dikalahkan oleh Seven Shadow atau anggota Shadow Garden.
Alpha berhadapan dengan Grace dan menyatakan bahwa misi Shadow Garden adalah untuk menghancurkan kultus Diablos. Grace marah dan menyerang Alpha, tapi Alpha dengan mudah menangkis serangan dan mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh sampai mereka mendapatkan jawaban tentang apapun yang diketahui Grace soal kultus Diablos. Grace meminum pil penambah sihir sebelum akhirnya melarikan diri menerobos lantai lewat terowongan rahasia. Chit bertemu dengan Grace di sekitar terowongan. Mereka bertarung dan walaupun Grace meminum lebih banyak pil penambah kekuatan, Chit tetap bisa mengalahkannya. Keesokan harinya Claire pulang sendiri dengan luka yang sembuh dalam semalam dan baru akan berangkat ke akademi keesokan harinya. Sementara itu Alpha mengatakan pada Chit bahwa ia dan para gadis Seven Shadow harus pamit karena sudah waktunya untuk berpisah. Perpisahan tersebut adalah strategi untuk melawan kultus Diablos yang ternyata merupakan sebuah organisasi besar yang beroperasi secara global. Tapi Chit berprasangka bahwa itu hanya alasan Alpha yang tidak ingin terus-menerus memainkan permainan melawan kultus dan mungkin menginginkan kebebasan. Ketika Chit berusia 15 tahun, ia mendaftar sekolah di akademi yang sama dengan Claire. 7 bulan dalam kehidupan akademinya, Chit terus hidup sebagai karakter latar belakang serta berteman dengan Skell dan Po, sesama bangsawan kelas bawah. Saat ujian, mereka sepakat membuat hukuman untuk yang mendapat nilai terburuk. Hukumannya yaitu menyatakan cinta pada gadis yang populer di sekolah dan bersiap untuk menerima penolakannya. Gadis itu adalah Putri Alexia Midgard. Chit melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Alexia menolak pengakuan dari pria lain. Tapi Chit malah bersemangat untuk mencoba menyatakan pengakuan cinta sebagai karakter latar belakangnya. Pura-pura lemah padahal OP-nya nggak ngotak. Namun tanpa diduga, Alexia menerimanya dengan alasan bahwa sosok seperti Chit adalah yang dicari-carinya selama ini. Rumor itu menyebar dengan cepat dan orang-orang mulai bertanya-tanya siapa Chit dan apa hebatnya. Saat makan siang, Alexia bergabung dengan Chit dan kedua temannya. Alexia berkata bahwa ia sedang mempelajari anggar dan ingin berlatih bersama. Chit pun berlatih anggar dengan Alexia, bergabung dengan tim seksi 1 dan dilatih oleh Zenon Griffey. Alexia memberitahu Zenon bahwa ia dan Chit berpacaran, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Alexia dan Zenon adalah sepasang tunangan. Chit menyadari hal itu. Ia pun bertanya pada Alexia bahwa Alexia hanya memanfaatkan Chit sebagai bangsawan kelas rendah untuk membantu keluar dari pertunangan dengan Zenon. Chit awalnya menyatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam masalah, tapi ketika Alexia ingin melanjutkan aktingnya sebagai pacar sampai Zenon menyerah dan menawarkan koin emas, Chit merasa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Lagi pula uang saku yang diberikan orang tuanya tidak cukup untuk mewujudkan keinginan diam-diamnya menjadi sang pemimpin bayangan. Chit memutuskan untuk tetap jadi pacarnya Alexia demi uang dan juga demi kesenangan karena para siswa fokus pada dirinya yang mempunyai pacar. Dia sempat bertinggi-tinggi tentang keburukan Zenon dan Alexia berkata bahwa Zenon tidak punya kekurangan yang mana hal itu tidak normal bagi manusia. Saat turun dari kereta, mereka berselisih paham tentang gaya anggar Alexia yang belakangan agresif dan ceroboh. Dan karena kesalahpahaman itulah Alexia menghunuskan pedangnya dan membuat Chit kesal. Alexia pergi mengucapkan selamat tinggal pada Chit yang membuat Chit berpikir bahwa inilah akhir dari hubungannya yang tak diinginkan. Keesokan harinya di gerbang sekolah, Zenon dan 2 pria lainnya menghentikan Chit dan kedua temannya. Zenon mengatakan bahwa semalam Alexia tidak pulang dan menuduh Chit berpotensi melakukan penculikan karena ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Alexia.
Di bawah kota di tengah lorong labirin, Alexia ternyata terbangun dalam kondisi tubuhnya yang dirantai oleh rantai penyegel sihir. Ia berpikir bahwa ia telah diculik. Sementara itu Cid ditahan oleh Ordo Kesatria dan terus-menerus dipukuli saat diinterogasi. Ia pura-pura panik dan diam-diam merasa bosan sambil bertanya-tanya, sampai kapan atuh kayak gini terus? Padahal dia seneng tuh dalam hati. Di Akademi, Zenon dan Iris, kakaknya Alexia, berunding tentang keterlibatan Cid yang terakhir dengan melepaskan Cid karena menurut Iris tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ketika Cid yang sudah bebas kembali ke asrama, ia terkejut karena kemunculan Alpha yang mengenakan seragam Akademi Perempuan. Sebagai awal pertemuan setelah beberapa lama, Alpha memberikan sandwich dan Cid memakannya sambil menanyakan maksud kedatangan Alpha. Alpha pun mengatakan bahwa ia kembali karena ia menerima telepon dan mendengar bahwa Cid sedang dalam masalah serius. Alpha juga mengatakan bahwa Shadow Garden telah berkembang menjadi lebih kuat dan memperoleh banyak informasi tentang kultus Diablos. Ketika Cid melempar bungkus sandwich ke bawah tempat sampah dan segera berbaring tidur, Alpha mengingatkan Cid bahwa Cid bisa disalahkan atas penculikan Alexia jika masalah dibiarkan begitu saja. Alpha mengatakan bahwa Ordo Kesatria tidak dapat dipercaya karena ada anggota kultus Diablos yang menyusup. Ia juga mengkonfirmasi bahwa Alexia memang sedang diculik oleh kultus Diablos dengan tujuan untuk mengambil darahnya dari keluarga kerajaan yang memiliki darah pahlawan, dan menyatakan bahwa sang putri masih hidup karena jika Alexia mati, maka kultus Diablos tidak bisa mengekstraksi darahnya lagi. Ketika Beta menjelaskan bahwa Shadow Garden berencana melancarkan serangan serentak terhadap kultus Diablos sambil mencari jejak Alexia dan bermaksud mengamankan sang putri setelah ditemukan, Cid berkata bahwa ialah yang akan memulai serangan itu. Cid pun berjalan menuju jendela yang terbuka dan menyatakan bahwa malam itu dunia akan mengenal mereka alias Shadow Garden. Di sebuah gang gelap, dia, kesatria interrogator, ingin menangkap dan bahkan membunuh Cid atas penculikan sang putri, bahkan setelah tuduhan yang tak berdasar. Cid memahami tindakan jahat kesatria korup itu dan berubah menjadi Shadow untuk balas dendam dan membunuh mereka. Sementara itu, Beta menuliskan kemenangan Cid terhadap kesatria korup itu dalam buku novel Chronicles of Master Shadow, dan Delta menghabisi semua anggota kultus Diablos di salah satu tempat persembunyian, sedangkan Alpha mengamati perkembangan operasi Shadow Garden. Di suatu tempat di sarang bawah tanah, Alexia mendengar pergerakan yang mungkin akan menyelamatkannya. Sementara dokter gila yang menculiknya berkata bahwa ia tidak takut pada kesatria yang akan menyelamatkan Alexia dan mengoceh bahwa ia akan membunuh mereka. Sang dokter lalu memandang ke arah sesosok makhluk cacat yang ada di situ dan menyebut nama Diablos untuk menunjukkan kekuatan iblis sehingga tubuh makhluk itu berubah jauh lebih besar dan kuat. Dokter gila itu terkagum-kagum dengan hasil prototipe ciptaannya, tapi ironisnya malah dibunuh oleh hasil ciptaannya sendiri. Monster itu lalu membebaskan rantai yang mengekang Alexia. Saat Alexia berjalan keluar, ia tiba-tiba bertemu Zenon di persimpangan selokan. Zenon mengungkapkan jati dirinya sebagai pemilik fasilitas tersembunyi itu, dan ia juga yang membuat penelitian sang dokter dan juga menculik Alexia. Meskipun Alexia marah karena ternyata Zenonlah yang menculiknya, tapi ia tetap terdengar gembira karena tebakannya tentang Zenon yang tidak waras terbukti benar. Zenon mengatakan bahwa selama ia memiliki darah sang putri dan juga hasil penelitian almarhum dokter, ia akan dijamin mendapatkan kursi ke-12 di round dan mengucapkan selamat tinggal pada jabatan konyolnya sebagai instruktur Anggar. Marah mendengar pernyataan Zenon, Alexia pun menyerangnya, tapi Zenon dengan mudah menangkis ayunan pedangnya. Alexia lalu meningkatkan energi sihirnya yang membuat Zenon terluka ringan. Atuh, Zenon terkejut dengan kekuatan yang disembunyikan Alexia dan ia menunjukkan keahlian sebagai seorang Knight of Round di masa depan. Ia meluncuti pedang Alexia dan meninju sang putri ke air selokan. Cid kemudian berjalan dan muncul di depan mereka berdua sambil
memperkenalkan diri sebagai Shadow. 影を狩る者 Cid Kageno memperkenalkan dirinya sebagai Shadow di hadapan Putri Alexia Midgar yang tampaknya tertarik dan penyisirin dengan sosok Shadow. Sementara Zenon Griffe merasa bahwa sosok Shadow ini tidak asing di matanya yang pada akhirnya menyadari bahwa Shadow adalah orang yang belakangan gencar memburu kultus serta menghancurkan beberapa fasilitas kecil milik kultus Diabolos. Tetapi Zenon mengira bahwa Shadow hanya menargetkan anggota kultus terlemah dan tidak mampu melawan anggota inti kultus Diabolos seperti dirinya. 漆黒をま Zenon pun dengan arogannya berkata bahwa ia akan memburu Shadow hari ini juga dengan menyatakan bahwa Zenon adalah anggota inti kultus dan menobatkan diri sebagai kursi ke-12 ronde di masa depan, dan ia juga berkata bahwa ia akan mengambil nyawa Shadow untuk menjadi ronde. Dengan serangan yang tiba-tiba, Zenon memerangi Shadow dan serangan itu menyebabkan gelombang kejut yang cukup besar yang menciptakan debu tebal. Namun Zenon terkejut karena sang lawan tidak ada di hadapannya lagi karena telah bergerak secepat kilat ke arah belakang dan karena karena jurus tipu daya itu berhasil mengelabui Zenon, Shadow sempat mengejek Zenon dan meragukannya sebagai anggota inti kultus Diabolos. Sementara itu pada suatu malam yang diguyur hujan, kerajaan Midgard dilanda kekacauan dan telah ditetapkan dalam keadaan darurat sehingga Ordo Kesatria memulai proses evakuasi seluruh warga di setiap distrik yang berdampak, yang mana kekacauannya itu disebabkan oleh monster kultus yang melarikan diri dari sarang bawah tanah dan muncul di ibu kota dengan para kesatria menyerang monster itu sambil melakukan proses evakuasi. Namun serangan para kesatria terbukti tidak efektif karena luka monster itu langsung sembuh sehingga mereka harus menggerakkan seluruh unit di sekelilingnya dan menahan kekuatan monster itu untuk melindungi warga yang belum dievakuasi. Melihat kekacauan yang disebabkan oleh amukan monster, Iris Midgar mencoba menyerang monster itu, namun lagi-lagi luka dari serangan Iris yang diarahkan pada monster itu sembuh dengan sendirinya, dan karena tidak puas Iris pun memperparah serangan berikutnya dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Tapi sayang seribu sayang, serangan itu kembali bisa dipulihkan dengan begitu mudahnya. Ketika Iris kembali bertarung dengan monster itu dan memutuskan untuk memotongnya menjadi bagian-bagian kecil agar monster itu tidak dapat beregenerasi, seorang gadis misterius menghentikannya dan mengatakan bahwa makhluk malang alias monster itu menderita dan bisa merasakan sakit walaupun lukanya bisa sembuh dengan mudah. Ketika ditanya tentang identitasnya, gadis misterius itu memperkenalkan diri dengan nama Alpha dan mengatakan bahwa ia pernah mengalami penderitaan yang dialami oleh monster itu. Alpha lalu memusatkan sihir ke pedangnya, mengalahkan si monster dan mengembalikan monster itu ke bentuk aslinya, yaitu seorang gadis muda dengan posisi terjatuh ke tanah. Dan saat Alpha mengambil liontin yang dipegangnya, ternyata menampilkan foto Viscount Grace bersama putrinya Milia. Di sisi lain, di ruang bawah tanah ibu kota, Shadow bertarung melawan Zenon yang mengakui bahwa Zenon sepertinya sedikit meremehkan Shadow setelah menyadari bahwa Shadow berhasil menghancurkan begitu banyak markas kultus. Hal itu membuat Zenon menggunakan lebih banyak kekuatan sihir dalam serangannya, yang membuat Alexia merasakan kekuatan sihir Zenon yang jauh lebih hebat dari sebelumnya, yang meskipun begitu tetap bisa dikalahkan oleh Shadow dengan begitu mudahnya. Pertarungan semakin sengit ketika Shadow mengejek ilmu pedang Zenon, membuat Zenon menjadi sangat marah dan menyerang Shadow dengan serangan ganas yang bertubi-tubi. Sementara Alexia yang menyaksikan pertarungan tersebut merasa kagum dengan kemampuan berperang Shadow yang bahkan menunjukkan kemahakuasaannya dengan mengatakan bahwa ia adalah Atom. 答えにたどり着いた。核に挑んだ男が Tak
lama dari ledakan tersebut tak hanya melenyapkan Genon, ledakan pamungkas Shadow juga menghancurkan fasilitas tersembunyi kultus dengan kekuatan dahsyat yang membumbung ke langit malam yang dapat terlihat dengan takjub oleh Alpha, para Seven Shadow, dan juga Iris Midgar yang membuat sang putri itu langsung menuju lokasi tersebut di mana ia melihat Alexia selamat di sana sendirian di epicentrum kawah hasil ledakan. Keesokan paginya di akademi, Chit bertemu dengan Alexia dan membahas kejadian yang terjadi belakangan dengan nama Chit Kageno yang sudah dibersihkan dari tuduhan menculik Alexia serta terungkaplah kenyataan sebenarnya bahwa Genon adalah si penculik dan karena Genon telah meninggal, Alexia membahas upaya untuk mempertahankan hubungan mereka sedikit lebih lama tetapi Chit menolaknya. Di sebuah bangunan di jantung ibu kota Midgard, Alpha dan kelompok Shadow Garden yang membahas sebuah masalah serius di mana Alpha menunjukkan selembaran bermuluran darah dari sekelompok orang yang berpura-pura berasal dari Shadow Garden dan mereka yakin bisa menangkap pelakunya karena kan Shadow Garden itu aslinya mereka atuh. Sementara di sekitar kawah bekas ledakan, Iris Midgar mengadakan pertemuan pribadi dengan Glenn dan Marco Granger yang merupakan para kesatria kegelapan yang mana dalam pertemuan itu mereka berdiskusi tentang keberadaan dua organisasi rahasia yaitu Kultus Diablos dan Shadow Garden dan sang putri meminta mereka untuk bergabung dengan ordo barunya serta membentuk tim investigasi. Iris Midgar lalu membuka sebuah koper berisi artefak yang merupakan satu-satunya petunjuk yang tersisa di tengah TKP tetapi perlu menemukan seseorang yang dapat menguraikan fungsinya dan seseorang itu adalah Sherry Barnett, seorang profesor yang merupakan siswa tahun kedua di Akademi Saint Midgard. Di suatu malam yang gelap, para penyerang yang mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden menyerang serta membunuh warga sipil dan sebuah selebaran berlumuran darah jatuh di dekat lokasi pembunuhan dengan menyatakan motif jahat Shadow Garden yang telah dikambing hitamkan. Sementara itu di jam makan siang pada saat yang sama ketika Chot Scale dan Pi membahas soal toko Mitsugoshi Company yang menjual produk inovatif termasuk barang baru berupa coklat dan putri Iris Midgar memberikan artefak sitaan kepada Sherry Barnett. Mendengar jawaban Shit yang mengiyakan, Iris kemudian meminta izin untuk menugaskan para kesatria Ordo Crimson untuk menjaga Sherry yang mana Ordo Crimson ini adalah ordo kesatria baru yang dibentuk oleh sang tuan putri. Menjelang senja, Chit, Scale, dan Po tiba di toko Mitsugoshi, tetapi antreannya sangat panjang dan mereka khawatir akan jam malam di asrama. Belum lagi Po gelisah tentang desas-desus seorang pembunuh yang berkeliaran setelah gelap yang tidak diketahui oleh Chit. Begitu masuk ke toko Mitsugoshi, Chit merasa bahwa toko tersebut menyerupai toko serba ada dari dunia lamanya dan ketika ia tiba di puncak gedung toko, Chit melihat anggota Shadow Garden bernama Gamma yang ada di sana dan menyimpulkan bahwa toko itu adalah milik anak buahnya sendiri. Gamma menduga bahwa Chit datang karena insiden baru-baru ini di mana para pembunuh yang muncul di ibu kota kerajaan dan mengaku-ngaku berasal dari Shadow Garden telah melakukan pembunuhan berantai terhadap warga sipil secara acak. Chit berkata bahwa ia tidak tahu menahu akan hal itu, tetapi kemudian teringat kegelisahan Po tentang desas-desus pembunuhan tersebut ketika mereka sedang mengantre dan Chit memutuskan untuk ikut serta menumpas kejahatan yang dilakukan oleh si pembunuh misterius. Malam harinya ketika Chit dan kedua temannya pulang dari toko Mitsugoshi, Chit mendengar bunyi samar yang merupakan bunyi pedang beradu dan ia meminta kedua temannya untuk pulang lebih dulu sementara ia sendiri beralasan ingin buang air besar. Chit pergi ke gang belakang dan terkejut saat menemukan Alexia yang sedang berkelahi dengan seorang pria berkerudung hitam yang mengaku-ngaku dari Shadow Garden dan saat Alexia terkena serangan mendadak dari para penyerang lainnya, Chit bergegas muncul sebagai Shadow dan menyerang para pelaku yang mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden bahkan hingga melarikan diri ke atap.
ャドウ様。 Kembali ke akademi, Alexia mengobati luka-lukanya dan memberitahu Iris bahwa si pembunuh misterius bukan berasal dari Shadow Garden tetapi dari organisasi lain yang hanya mengaku-ngaku, sementara Iris menjelaskan tentang artefak yang bisa menjadi satu-satunya petunjuk terbaik yang mereka miliki setelah artefak itu diuraikan. Ketika Alexia bertanya tentang siapa musuh yang sebenarnya di antara Shadow Garden dan Kultus Diablos, Iris mengatakan bahwa ia percaya kedua organisasi tersebut adalah ancaman dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengakibatkan malapetaka di kerajaannya. アルファと名乗ったようですね。 Di lorong sekolah saat istirahat makan siang, Chit memutuskan untuk memberikan coklat yang dibelinya di toko Misugoshi kepada siapapun gadis pertama yang dilihatnya, dan gadis itu adalah Sherry Barnett yang sebelumnya terlihat membawa setumpuk buku penelitian dan sedang membuat kode artefak. Saat itulah Chit langsung memberikan coklat itu kepada Sherry yang kebingungan dengan penerimaan yang tiba-tiba itu sebelum akhirnya mengenali Chit sebagai siswa laki-laki yang tempo hari menawarkan bantuan untuk membawakan tumpukan bukunya. Sherry tidak tahu apa itu coklat dan di ruang penelitian, sang ayah yang bernama Lutheran Barnett mengenali coklat itu dan menjelaskan bahwa itu adalah makanan populer belakangan ini yang bisa jadi sebagai bahan cinta hadiah pandangan pertama, di mana sang ayah juga berkata bahwa meskipun belajar dan meneliti itu penting, Sherry juga harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. 私こそ Suatu pagi yang cerah di Akademi Midgar, Sherry Barnett tidak fokus untuk meneliti artefak di ruang laboratorium yang dijaga oleh Glenn dan Marco, dan ia malah terngiang-ngiang perkataan ayahnya tentang coklat dan cinta pandangan pertama yang membuat Sherry kasmaran pada siswa laki-laki pengagumnya saat ia memakan coklatnya. Sementara itu, Nu yang juga merupakan gadis anggota Shadow Garden menyamar sebagai siswa dan mendekati Chit untuk memberitahukan bahwa pria bertudung hitam yang mereka tangkap tadi malam telah menjalani cuci otak, tetapi Nu belum mendapat informasi yang relevan karena kondisi mentalnya yang rusak setelah penangkapan. Sementara Chit lupa bahwa ia sempat kesal pada Skell yang mendaftarkannya di turnamen dalam festival Bushin tanpa persetujuannya. じゃあねニュー。 Ketika hari turnamen dimulai, Chit ikut serta dalam babak eliminasi dan pada pertandingan berikutnya Chit bertarung melawan ketua OSIS yaitu Rose Priana yang merupakan putri dari kerajaan Oriana sekaligus pendekar pedang terbaik di akademi. Saat pertarungan dimulai, Chit hendak menunjukkan 48 teknik yang dikuasainya, tetapi akhirnya wasit malah menengahinya dan mengatakan bahwa kondisi Chit berbahaya untuk melanjutkan pertarungan setelah kehilangan begitu banyak darah dan segera memerintahkan Tandu untuk membawa Chit ke ruang perawatan. Meskipun sebenarnya Chit sempat protes karena masih memiliki 33 teknik yang tersisa untuk melanjutkan pertarungan sambil pura-pura lemah. あなた Setelah Chit dibalut perban tebal dan meninggalkan ruang perawatan dengan frustasi, tiba-tiba Sherry Barnett datang mendekat dan diam-diam menyimpan keterpesonaannya pada Chit dan merasa bahwa Chit luar biasa karena terus berusaha berdiri tegak walaupun sang lawan terkenal kuat, dan Chit bersyukur atas pujian itu. Saat mereka mengobrol dan Chit menyadari bahwa ia mengenal ayahnya Sherry dan Chit tahu latar belakang pria tersebut serta menganggapnya sebagai orang penting, Chit berpikir bahwa ia tidak boleh berinteraksi dengan pria itu karena itu nanti akan menjadi terbongkar identitas aslinya yang sangat OP padahal pengennya pura-pura lemah. 学術学園副学園。 Ayah Sherry memberitahu Chit bahwa Sherry begitu fokus pada penelitiannya dalam meneliti artefak atas permintaan Putri Iris Midgar, yang mana membuat Sherry tidak memiliki teman untuk berinteraksi, dan karena itulah sang ayah bertanya apakah Chit bisa bergaul dengan Sherry. とりあえず怪我って。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sherry yang memikirkan Chit sambil memakan sisa coklat teringat bahwa Chit pernah berkencan dengan Alexia Midgar beberapa waktu lalu, dan karena itulah Sherry memutuskan untuk menemui sang putri tepat ketika sang putri Alexia sedang menikmati kopi hitam dan kue-kue di kamar asramanya yang saat ini sedang lagi viral-viralnya. 何かご用ですか？
Alexia berasumsi bahwa kedatangan Sherry adalah untuk membahas analisis artefaknya. Namun dengan gugup Sherry mengungkapkan bahwa alasan kedatangannya adalah untuk menanyakan rumor jalinan kasih sang putri bersama Chit Kageno yang langsung dibalas oleh Alexia dengan pernyataan bahwa mereka sudah putus karena tidak berpacaran di dunia nyata, melainkan hanya pura-pura untuk alasan tertentu. Padahal dalam hatinya dia tuh kesel banget pengen beneran pacaran. そうです。 5 hari berikutnya, Chit baru kembali ke sekolah dengan Rose datang untuk menjelaskan pemilihan OSIS sambil memperhatikan kembalinya Chit saat masuk ke ruangan kelas. Bersamaan dengan itu, pasukan kultus yang berkumpul di bawah tanah menjalankan rencana mereka untuk menyalakan artefak bermata merah dan menciptakan penghalang di sekitar sekolah yang hanya disadari oleh Chit. Saat OSIS sedang berpidato, Chit mendengar banyak langkah kaki dan tak lama dari itu sekelompok pria bertopeng hitam menyerbu masuk ke kelas dan mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden dengan menjelaskan bahwa mereka sedang mengambil alih akademi. 武器を捨てろ。そのまま席を立つな。学園を占拠する。この学 Sang ketua OSIS Rose menolak untuk tunduk dan memutuskan untuk melawan mereka, namun segera menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir karena efek artefak, dan ketika Rose dalam bahaya itulah Chit tiba-tiba menyerbu dan mendorong Rose untuk menghindari pukulan dan justru Chit sendiri yang terpukul jatuh ke tanah sambil berlumuran darah. 命をかけるほど愛してくれ。指導。 Sementara para penyusup menggiring semua siswa ke auditorium dan meninggalkan Chit yang terbunuh di ruangan kelas, Chit mulai mendebar-debarkan hingga jantungnya berdetak kembali dan diam-diam merasa beruntung karena berhasil dengan teknik rahasianya, di mana teknik rahasianya ini adalah untuk menghentikan jantungnya selama 10 menit, tetapi tetap menjaga aliran darah tetap normal ke otaknya melalui sihir. 成功したな。行くか。 Sedangkan di Akademi Saint Midgard, Rex yang sebenarnya anggota kultus Diablos membobol ke kamar Sherry dan mengaku-ngaku dari Shadow Garden dengan tujuan untuk mengambil artefak dari tangan Sherry, tetapi dihentikan oleh Glenn yang juga mempermudah Sherry untuk bisa melarikan diri dengan artefak tersebut. Dari atap akademi, Chit mengamati pergerakan para penyusup dan melihat seorang gadis berambut merah muda yang berlarian dan berusaha menyelamatkan diri dari penyusup, yang ternyata gadis itu adalah Sherry Barner. Di saat yang tepat, Chit mengamankan posisi Sherry dan meminta gadis itu untuk melepas sendalnya yang berisik agar tidak ketahuan. ペタペタうるさいそのスリップ。 Sherry menjelaskan bahwa artefak itu bernama Mata Ketamakan dan berpendapat bahwa artefak tersebut dapat menyerap jejak sihir yang terlalu kecil atau bahkan mantra yang terlalu kuat melebihi kapasitasnya, yang mana jika mencapai batas maksimum atau kondisi kritis, artefak bisa membunuh semua siswa di auditorium. シド君。 Di auditorium, Rex melapor pada seorang kesatria jangkung berbaju besi tentang status Ordo Kesatria yang membuat kesatria kultus itu khawatir dan menuntut Rex mengambil artefak tersebut. Ia juga melaporkan tentang seseorang yang mungkin bagian dari Shadow Garden dengan gaya bertarungnya yang lihai. Kemudian saat Rex berjalan bersama 4 anak buahnya, Chit mencegat dan menghabisi mereka setelah sebelumnya ditendang ke dalam ruangan kelas. 最高だね。なんだこりゃ。 Di bagian lain sekolah, Nu menemukan Glenn yang telah meninggal dan Marco yang tak sadarkan diri. Saat Chit datang untuk mencari peralatan Sherry, Nu melapor bahwa Shadow Garden telah memasuki akademi dan tinggal menunggu perintahannya. Di mana setelah mendapat semua peralatan itu, Chit menjelaskan bahwa peralatan itu berfungsi untuk menyempurnakan artefak yang dapat melawan dan menetralkan Mata Ketamakan agar seluruh siswa dapat menggunakan sihirnya kembali dan pagar sihir dapat dihapuskan. アーティファクトの。 Tak lama Gamma dan pasukan Shadow Garden sudah berdiri di atas auditorium bersiap menerima sinyal dari Chit yang sedang membawa peralatan pada Sherry dan mulai menyempurnakan artefak sambil meminta bantuan pada ayahnya.
Di bawah langit senja yang memerah, Putri Iris Midgard beserta para kesatria kerajaannya hanya bisa ketar-ketir menahan amarah di luar akademi karena aliran sihir mereka masih tersegar rapat oleh formasi besar kultus Diablos yang membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Sementara itu di atap auditorium, Gamma bersama pasukan elit Shadow Garden tengah bersiaga penuh menunggu sinyal penyerangan di mana di sudut lain akademi, tepatnya di ruang penelitian, Shirley Barnett akhirnya sukses memodifikasi artefak mata ketamakan berkat peralatan krusial yang sebelumnya diamankan oleh Cid Kageno. Ingatan kelam tentang kematian ibunya mendadak berkelebat di benak Shirley Barnett, namun memori menyakitkan itu terhapus oleh kehangatan Lutheran Barnett yang dulu datang bagaikan cahaya penyelamat hingga membuat Shirley Barnett bertekad bulat untuk mempertaruhkan nyawanya demi membalas budi sang ayah angkat. Tanpa banyak babi ibu di dalam auditorium yang mencekam, beberapa kroco kultus mulai melepaskan tembakan energi ke arah Sandra hanya untuk hiburan semata yang membuat Rose Oriana terpaksa menahan diri dan melarang para siswa bertindak konyol karena melawan musuh dengan tekanan spiritual tinggi tanpa sihir sama saja dengan setor nyawa. Namun seketika itu juga Shirley Barnett tiba di lokasi dan langsung mengalirkan energi ke dalam artefak penyempurnaannya, di mana ledakan cahaya terang benderang langsung menyapu bersih efek formasi besar penghalang sihir tersebut hingga membuat energi alam kembali normal. Merasakan energi sihirnya kembali mengalir, Rose Oriana auto masuk dan langsung menerjang maju memberikan serangan mematikan ke arah penyusup yang membuat moral para siswa bangkit seketika dan langsung melancarkan serangan balasan yang membuat pasukan kultus terbagung-bagung. Melihat pasukannya mulai digeprek habis-habisan, kesatria kultus yang memimpin penyerangan itu berniat mengamankan artefak milik Shirley Barnett, namun langkahnya terhenti total saat Shadow tiba-tiba turun dari langit dengan mata merah menyala yang memancarkan niat membunuh luar biasa hingga membuat Rose Oriana terpana tanpa bisa berkata-kata. Kehadiran Shadow yang disusul oleh pembantaian massal dari para anggota Shadow Garden membuat kesatria kultus itu auto panik dan memilih kabur lewat pintu rahasia, di mana kesatria kultus itu langsung memicu sistem gas bertekanan tinggi yang membuat seluruh penjuru akademi meledak dalam lautan api. Ledakan dahsyat itu sontak membuat Gamma ketar-ketir karena musuh berani menghancurkan medan pertempuran mereka sendiri, sementara Shirley Barnett berlari panik menembus kobaran api demi mencari keberadaan ayah angkatnya. Di tengah kekacauan yang melanda seperti itu, kesatria kultus itu tampak menggeledah kantor Lutheran Barnett dan baru saja menjatuhkan pematik api untuk membunyi hanguskan bukti, hingga akhirnya Cid Kageno muncul dari balik bayangan dan langsung membongkar identitas asli kesatria kultus tersebut yang tak lain adalah Lutheran Barnett itu sendiri. Menyadari penyamarannya terbongkar, Lutheran Barnett akhirnya melepas topengnya dan membeberkan fakta mengerikan bahwa demi menyembuhkan penyakit yang merusak jiwanya, Lutheran Barnett dengan tega mengirim ibu kandung Shirley Barnett pindah alam demi menguasai artefak mata ketamakan. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Lutheran Barnett langsung memusatkan energi pedangnya dan menebas Cid Kageno dengan kekuatan penuh, di mana serangan itu membuat tubuh Cid Kageno terhampas hancur menembus kaca jendela hingga jatuh terpelanting ke dasar jurang malam. Namun Lutheran Barnett belum sempat merayakan kemenangannya karena seketika itu juga aura kegelapan yang sangat pekat menyelimuti ruangan, di mana sosok Shadow muncul dengan tekanan yang membuat hukum alam di sekitarnya tunduk mutlak. Merasa terancam, Lutheran Barnett langsung menyerap energi magis dari mata ketamakan secara ugal-ugalan dan melancarkan serangan beruntun, namun Shadow hanya berdiri diam bagaikan dewa kematian sambil menangkis semua serangan itu dengan santai, yang membuat energi Lutheran Barnett berbalik menghantam tubuhnya sendiri hingga hatinya retak parah. Tanpa banyak babi ibu lagi, Shadow langsung melucuti senjata Lutheran Barnett dan titik fatal di tubuh pria tua itu dengan presisi yang sangat akurat meniru persis gaya Lutheran Barnett saat mengambil nyawa ibu Shirley, di mana serangan mematikan itu langsung membuat jiwa asal Lutheran Barnett musnah tak bersisa. Tepat saat Lutheran Barnett dikirim pindah alam, Shirley Barnett mendobrak masuk dan langsung histeris melihat
mayit ayah angkatnya yang membuat Shadow memilih menghilang ke dalam kegelapan dan membiarkan kebenaran pahit itu terkubur selamanya demi kewarasan seri Barnet. Tragedi berdarah malam itu akhirnya membuat kerajaan Midgard menuduh Shadow sebagai dalang utama pembakaran dan pembantaian Mana. Namun Arpa yang melihat postur buronan itu hanya tersenyum dingin sambil membakarnya menjadi debu dan langsung memerintahkan Gamma untuk mengumpulkan seluruh pasukan Shadow Garden. Akibat kerusakan akademi yang sangat parah, masa liburan musim panas pun dipercepat, di mana Sherry Barnett menyempatkan diri menemui Chikageno untuk mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya memutuskan pergi jauh ke wilayah Laugus demi melanjutkan penelitiannya. Berhari-hari terjebak dalam kebosanan di asrama yang sepi, Chikageno akhirnya mendapat pencerahan saat burung merpati pengirim pesan hinggap di pundaknya membawa surat rahasia dari Alpha yang mengarahkan Chikageno menuju tanah suci Lidworm. Di tempat lain, Epsilon memulai harinya dengan penuh kebanggaan sambil melatih kendali energi slime miliknya yang diajarkan langsung oleh Shadow, di mana kekuatan baru itu membuatnya siap membantai sekte manapun yang berani menentang junjungannya. Sementara itu, Putri Iris dan Alexia Midgard tampak mendatangi perusahaan Mitsugoshi milik Gamma yang menyamar sebagai Luna, di mana kunjungan rahasia ini bertujuan untuk mempersiapkan kepergian Alexia Midgard ke Tanah Suci demi menyelidiki rumor gelap hilangnya anak yatim piatu di tangan kultus. Di sisi lain, Rose Oriana yang hatinya terlancur kelepek-kelepek langsung menyenguk Chikageno yang sedang rebahan dengan tubuh penuh perban palsu, di mana Rose Oriana dengan penuh emosi menggenggam tangan Chit dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menerima perasaan cinta sang pemuda yang rela berkorban nyawa untuknya. Kesalahpahaman ini akhirnya berujung pada perjalanan kereta bersama menuju Lindworm, di mana sesampainya di kota suci tersebut, Rose Oriana menjelaskan legenda tentang lengan kiri iblis Diablos yang disegel rapat di balik pegunungan. Namun fokus Chit malah teralihkan saat melihat antrean panjang acara tanda tangan penulis terkenal bernama Natsume, di mana Chikageno auto terbagung-bagung saat membaca judul buku seperti Romeo and Juliet hingga Dragon Balls dan langsung menyadari bahwa Natsume tak lain adalah beta yang dengan santainya menjiplak mahakarya dari dunia asalnya. 作戦の詳細はこちらに。文学が好きだというベータ。すべては主様の英知。 Di tengah keramaian festival kota suci, aura kematian justru menyelimuti katedral utama saat Alpha berdiri menatap dingin mayit Uskup Agung Drake yang telah kehilangan nyawanya, di mana Alpha mulai merangkai teka-teki tentang rahasia besar apa yang disembunyikan sang uskup hingga kultus Diablos nekat mengambil nyawa petinggi agama tersebut. Malam harinya saat Chit sedang asyik memantau situasi dari atas atap, Chit melihat pergerakan mencurigakan dari sosok misterius yang berlari kencang menembus kegelapan, di mana tanpa banyak babi bu Chikageno langsung memotong jalur pelarian pria itu. Saat buronan itu mencoba melawan dengan sisa tenaga, seketika itu juga Epsilon melesat dari titik buta dan menebas musuh tersebut dengan serangan yang sangat mematikan yang langsung mengirim sang kroco Algojo kultus pindah alam detik itu juga tanpa sempat berteriak minta tolong. シロンと言ったところかな。 Cerita berlanjut di kolam air panah Lindworm, di mana Chikageno yang sedang asyik saat melihat Alexia Midgard tiba, yang mana Alexia langsung menjelaskan adalah sebagai tamu istimewa untuk pengadilan Dewi, yakni formasi besar tahunan di mana para prajurit kuno akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menguji para penantang modern yang dianggap layak. Tanpa banyak babi bu, Alexia juga membeberkan niat aslinya untuk mengaudit kematian Uskup Agung sebelumnya, namun sayangnya rencana itu langsung digagalkan oleh Uskup Agung, sementara yang baru membatalkan audit tersebut dengan dalih bahwa pihak gereja lah yang akan menyelidiki misteri pembunuhan itu sendiri. そして今も
Tak lama setelah itu suasana di arena Lingwu mulai memanas saat pengadilan Dewi resmi dimulai di mana Rose Oriana dan Alexia duduk bersebelahan dengan Beta yang sedang menyamar dalam balutan wujud penulis terkenal Natsume Kafka yang membuat Alexia seketika merasa ketar-ketir dan curiga karena tampilan Natsume yang kelewat. Wow, itu pasti menyembunyikan sifat korup di dalamnya. Di sisi lain Beta pun menatap Alexia dengan pandangan penuh prasangka yang memicu aura permusuhan tingkat tinggi di antara keduanya hingga akhirnya Alexia dengan sengaja menginjak kaki Beta kuat-kuat sambil memasang senyum palsu yang seolah siap meledakkan tekanan spiritual di kursi penonton. Setelah upacara penyambutan selesai, berbagai penantang mulai maju namun tak satu pun dari mereka mampu memicu respon para prajurit kuno hingga malam pun tiba yang membuat Chit Kageno mulai merasa bosan dan mengantuk. Namun mata Chit mendadak terbuka lebar seakan nyawanya ditarik paksa saat penyiar Nelson meneriakkan nama Chit Kageno sebagai penantang berikutnya akibat rekomendasi jalur dari Rose Oriana. Sadar posisinya sedang terancam maka Chit langsung menciptakan kilatan cahaya menyilaukan untuk mengalihkan perhatian semua orang dan seketika itu juga Chit melompat masuk ke tengah arena menggunakan identitas Shadow sambil mengacungkan pedangnya tinggi-tinggi yang membuat seluruh penonton auto panik dan bertinyi-tinyi kemana perginya Chit Kageno atuh? 影に潜み Saat Nelson bersiap mengerahkan pasukan untuk menangkap Shadow yang memang sudah menjadi buronan sejak tragedi Akademi, Shadow sendiri justru melepaskan gelombang energi sihirnya yang sangat pekat, di mana hukum alam arena tersebut bereaksi memunculkan gerbang dimensi yang mendatangkan sosok wanita misterius bernama Aurora yang dikenal luas sebagai penyihir malapetaka. Penonton dibuat takjub sekaligus ketar-ketir saat Shadow dan Aurora saling berhadapan melepaskan niat membunuh yang sangat pekat, di mana Aurora langsung meluncurkan rentetan tombak energi merah menyala yang menyambar ganas ke arah Shadow. それこそが戦いだ Namun tanpa banyak babi bu, Shadow langsung memasuki mode dewanya dan menyapu bersih serangan itu. Lalu dengan satu tebasan pamungkas yang membelah udara, Shadow sukses mengalahkan Aurora hingga energi sang penyihir hancur menjadi debu yang membuat seluruh stadion terbagong-bagong karena Shadow berhasil menumbangkan penyihir terkuat sepanjang sejarah. Kemenangan mutlak itu memicu ledakan energi yang menghancurkan penghalang pelindung arena hingga akhirnya memunculkan gerbang-gerbang ajaib dengan segel magis yang tersebar luas ke seluruh penjuru kota suci Lingwu. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Chit Kageno kini berdiri santai di atas bendungan sambil memikirkan rencana untuk ngeplay ke pemandian air panas selanjutnya. Namun saat gerbang ajaib mendadak muncul di sampingnya, Chit langsung melangkah masuk tanpa rasa takut sedikit pun. Di tempat lain, Alpha yang menyadari anomali ini langsung menginstruksikan Alexia dan Rose untuk tetap tenang, lalu membawa Delta beserta anggota lainnya masuk ke dalam gerbang, sementara Epsilon yang baru saja mengirim pengawal Nelson pindah alam juga ikut melompat masuk yang disusul oleh Alexia dan Rose hingga gadis-gadis itu jatuh bertumpukan saat mendarat di dimensi lain. ブヨブヨの肉まんじゅうなんか触るお二人とも Saat pasukan Shadow Garden mulai meneliti ruang suci tersebut, Alpha langsung membeberkan fakta mengejutkan bahwa tempat itu adalah lokasi penyegelan lengan kiri Diablo setelah sang iblis dikalahkan oleh Olivier, di mana Alpha menunjuk ke arah patung pahlawan Olivier yang membuat kelompok gadis itu terbagong-bagong karena menyadari bahwa pahlawan legendaris itu ternyata adalah wanita elf dan bukan pria seperti yang diceritakan sejarah. かつてここで大きな戦いが古の記憶と混じりその魔力の渦に行き場を Sementara itu, Chit Kageno yang terdampar di dimensi hampa berwarna putih mendapati Aurora sedang duduk dengan posisi terikat kuat di kursi tahanan, di mana Chit langsung bertanya apakah sang penyihir yang memanggilnya ke tempat sepi ini. Meski Aurora tubuh aslinya ini membantah dan mengaku hanya terbangun dalam keadaan tersegel tanpa ingatan masa lalu, Chit tanpa banyak babi bu langsung mengayunkan pedangnya yang memantulkan kilatan cahaya biru untuk menebas rantai energi pembelenggu tersebut hingga hancur berkeping
keping. Setelah terbebas dari segelnya, Aurora langsung mengajak Cid Kageno untuk membentuk aliansi, sementara demi menghancurkan inti magis di pusat Sanctuary sambil tersenyum pasrah karena menyadari bahwa jiwa asalnya akan musnah dan lenyap begitu saja setelah mereka berhasil keluar dari tempat laknat itu. Kembali ke kelompok Alpha yang sedang menyusuri lorong ingatan Sanctuary, mereka tiba-tiba terseret ke dalam ilusi laboratorium berteknologi tinggi yang membongkar rahasia gelap kultus dalam mengumpulkan anak yatim piatu demi eksperimen terlarang pembuatan pil air mata Diablos. Alpha menjelaskan bahwa pil yang mampu mendongkrak kekuatan kultivasi secara instan itu memiliki kelemahan fatal karena hanya bisa diproduksi dalam jumlah kecil, yang jumlahnya pas dengan total 12 petinggi sekte kultus, membuat Alexia seketika teringat pada ambisi Genon yang dulu sangat mendambakan posisi di kursi round tersebut. 検体の末裔ごときが利用せ見るな Saat Alpha menekan Nelson untuk mengakui kebenaran eksperimen darah Olivier itu, Nelson dengan sombongnya membenarkan semuanya sambil membanggakan statusnya sebagai kesatria terpilih. Namun kesombongan itu langsung digeprek habis-habisan saat Delta tiba-tiba melesat dari titik buta dan punggung Nelson hingga energi kehidupannya bocor, lalu membuang tubuh pendeta itu hingga terhempas tanpa daya dan tenggelam ke dasar kolam air. Namun bukannya pindah alam, Nelson justru melayang naik ke udara dengan wujud mengerikan yang telah bermutasi akibat kekuatan iblis, di mana Nelson langsung merusak tatanan ruang ingatan itu dan menyeret Alpha beserta pasukannya ke dalam dimensi mimpi putih yang sangat mencekam. Di dalam ilusi ruang Sanctuary tersebut, Nelson mulai menggandakan wujud asalnya menjadi pasukan kloningan demi mengeksekusi para penyusup. Namun Nelson malah dibuat ketar-ketir saat melihat Delta yang sudah masuk ke mode dewanya justru melolong kegirangan sambil melesat maju untuk memburu semua kloningan Nelson tanpa sisa. Di dalam ruang hampa Sanctuary yang berasa begitu mencekam, Delta yang sudah masuk ke mode mengerikan tanpa banyak babi bu langsung mengamuk brutal, di mana Delta menghabisi membantai setiap salinan Nelson yang berani mendekat hingga wujud energi mereka hancur menjadi debu. Melihat kloningannya digeprek habis-habisan, Nelson yang asli auto panik dan mencoba memanipulasi keadaan dengan menjelaskan kepada Alpha bahwa semakin dekat mereka ke pusat Sanctuary, maka kekuatan mereka akan semakin terkuras. Namun Alpha dengan kecerdasannya langsung membalikkan logika tersebut dengan menyimpulkan bahwa Nelson justru akan mendapatkan kekuatan spiritual yang tak terbatas jika botak itu berhasil mencapai pusat formasi besar Sanctuary. Di sisi lain, Cid dan Aurora yang sedang berjalan menyusuri ruang hampa gelap gulita tiba-tiba diterjang oleh pancaran cahaya putih menyilaukan yang membuat Cid dan Aurora terhempas keluar dari dimensi tersebut hingga akhirnya mereka terjatuh dengan keras di tengah medan perang kuno yang dipenuhi oleh aura kematian pekat. Tidak butuh waktu lama bagi sisa-sisa energi di medan perang itu untuk bereaksi, di mana mayat-mayat tersebut tiba-tiba bangkit menjadi pasukan zombie yang mengamuk layaknya sistem antibodi Sanctuary yang menolak kehadiran penyusup. Cid yang melihat hal itu malah terlihat santai dan bertanya-tanya apa yang terjadi kepada jiwa asal Aurora jika penyihir itu musnah di tempat ini, yang langsung dijawab oleh Aurora dengan nada pasrah bahwa Aurora mungkin hanya akan terreset kembali ke ruangan pertama tempat mereka bertemu. それは困るわ。魔力なしじゃ終わりが。 Tanpa membuang waktu lagi, Cid langsung mencabut pedangnya dan menghunuskannya tepat ke arah ilusi ingatan masa kecil Aurora yang sedang menangis, yang seketika itu juga menghancurkan ilusi tersebut menjadi kepingan cahaya. Di luar dugaan, kelompok Epsilon yang sedang menjelajah juga menemukan fenomena aneh di mana Epsilon mencoba menyentuh sosok bayangan yang sedang sakit, namun tangannya malah menembus bayangan tersebut, yang membuat Epsilon menyadari bahwa sosok itu adalah manifestasi ingatan murni yang terbentuk dari rasa sakit para penderita kerasukan iblis di masa lalu. Epsilon yang langsung paham situasinya menjelaskan bahwa jika saja mereka tidak diselamatkan oleh Shadow, maka jiwa asal mereka pasti sudah musnah ditelan oleh kutukan mengerikan tersebut.
Sementara itu, Chit dan Aurora yang sedang dengan mudahnya mengirim para zombie itu pindah alam akhirnya tiba di pusat sanctuary, di mana Chit dan Aurora dihadapkan pada pintu raksasa yang disegel oleh rantai energi tebal serta pedang sihir yang tertancap kuat di atas batu formasi. Aurora menjelaskan bahwa satu-satunya cara menghancurkan inti di balik itu adalah dengan mencabut pedang tersebut. Namun karena pedang itu hanya merespon akal dari orang yang terpilih, Chit dan Aurora pun memutuskan untuk duduk bersantai menunggu takdir bertindak. Kembali ke medan pertempuran sebelumnya, Delta yang masih kegirangan memburu mangsanya terus menggeram layaknya monster buas yang siap melahap buruannya. Namun Alpha dengan tenang mengingatkan Delta untuk tetap fokus pada misi utama mereka. Nelson yang ketar-ketir melihat pasukannya dibantai habis-habisan menyadari bahwa otak tunggalnya tidak mampu mengendalikan ratusan kloningan secara bersamaan, yang membuat Nelson langsung menatap patung Olivier dengan tatapan putus asa untuk memanggil ingatan pahlawan legendaris tersebut. Di pusat sanctuary, Chit yang penasaran bertanya mengapa Aurora sempat memiliki niat untuk melenyapkan eksistensinya sendiri, di mana Aurora menjawab dengan senyum getir bahwa sanctuary ini tak lebih dari penjara siksaan abadi yang terus mengulang memori kelamnya, sehingga menghancurkan Magis adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan mutlaknya. Mendengar hal itu, Chit hanya menyuruh Aurora untuk sedikit bersabar menikmati pertunjukan. Dan seketika itu juga Nelson muncul dengan gaya sombongnya bersama sosok Olivier di sampingnya, di mana Nelson langsung mendeklarasikan niat membunuhnya untuk melenyapkan Chit dan Aurora dari tanah suci tersebut. Tanpa banyak babi bu, Olivier melesat dengan kecepatan kilat dan menghantamkan serangan spiritualnya yang sangat dahsyat ke arah Chit, yang membuat Chit terhempas ke sana kemari tanpa daya. Namun anehnya, Chit malah tersenyum lebar seolah serangan mematikan itu hanyalah pijakan ringan baginya. Nelson yang melihat Chit masih bernapas auto terbagung-bagung dan langsung memerintahkan Olivier untuk memberikan serangan penyelesaian. Namun Aurora yang panik segera memohon kepada Chit untuk berhenti melawan karena Aurora tahu betul seberapa mengerikan tekanan spiritual milik Olivier. Bukannya mundur, Chit justru menolak mentah-mentah tawaran damai Nelson yang menjanjikan pengampunan asalkan Aurora mau kembali menjadi alat bagi kultus Diablos, yang membuat Nelson murka hingga ke ubun-ubun dan langsung memerintahkan Olivier untuk mengepung serta menghancurkan jiwa asal Chit Kageno detik itu juga. Chit yang diterjang dari segala arah bukannya berteriak ketakutan, melainkan meneriakkan tawa kegirangan yang menggema di seluruh ruangan. Dalam sepersekian detik yang menegangkan itu, pedang Olivier melesat dan menembus titik vital Chit, namun Chit yang sudah memprediksi hal tersebut justru tersenyum menyeringai karena di saat yang bersamaan Chit melambalikan keadaan dengan melepaskan gelombang energi jarak dekat yang langsung meremukkan hati Dao Olivier hingga wujud kloningan pahlawan itu hancur berantakan. Nelson yang terbelalak tak percaya melihat Chit masih berdiri kokoh meski fisiknya terluka parah langsung berteriak frustasi, sementara Chit dengan santainya menjelaskan bahwa Chit hanya perlu menggunakan energinya sedikit untuk melindungi organ vitalnya. Nelson yang menolak menerima kenyataan itu pun langsung memanggil puluhan salinan Olivier sekaligus untuk mengepung Chit dari segala penjuru. Namun Chit hanya menghela napas panjang sambil meminta maaf karena Chit akan mengakhiri permainan membosankan ini menggunakan kekuatan murninya. Seketika itu juga Chit mengaktifkan setelan slime-nya hingga memancarkan aura ungu pekat yang menyelimuti seluruh area sanctuary, di mana Chit mulai merapalkan mantra pamungkasnya dengan suara yang menggetarkan hukum alam itu sendiri. Tepat ketika pedang Olivier hendak menembusnya lagi, sihir Chit meledak tak terkendali seiring dengan terucapnya kalimat bahwa dirinya adalah atom yang menghasilkan ledakan energi yang langsung menyapu bersih semua salinan Olivier, menguapkan pedang sihir yang tak bisa ditarik, menghancurkan pintu segel raksasa, dan mengirim Nelson pindah alam tanpa menyisakan setitik pun debu eksistensinya dari wujudnya.
Di luar dimensi tersebut, kelompok Seven Shadow hanya bisa menatap takjub dengan mata berbinar saat pilar energi raksasa milik tuan mereka membelah langit senja. Sementara di dalam ruang hampa yang perlahan memudar, Cid mendapati dirinya berdiri di hadapan lengan kiri iblis raksasa sebelum akhirnya Cid terbangun di dunia nyata pada pagi harinya. Saat membuka mata, Cid melihat roh Aurora duduk di sisinya dengan senyum damai, di mana Aurora akhirnya mengakui bahwa dirinya yang diam-diam memanggil Cid ke tempat ini dan meminta maaf atas semua intriknya selama ini. びっくり人間ね。 Cid yang pada dasarnya tidak peduli dengan hal semacam itu hanya mengangguk santai yang membuat Aurora semakin sangat bersyukur karena meski awalnya Aurora hanya ingin lenyap dari dunia ini, kini Aurora memiliki satu kenangan indah yang akan selalu terukir di jiwa asalnya. Sebelum wujudnya memudar sepenuhnya menjadi butiran cahaya, Aurora memberikan peringatan terakhir kepada Cid tentang apa yang harus dilakukan jika suatu saat Cid berhadapan dengan wujud aslinya yang sebenarnya. Di tempat lain, Epsilon dengan penuh keyakinan melaporkan kepada Alpha bahwa seluruh Sanctuary telah hancur lebur tak bersisa bersamaan dengan musnahnya jiwa asal Nelson, di mana Epsilon juga mengkonfirmasi kebenaran mengerikan bahwa Aurora, sang penyihir malapetaka, tidak lain adalah sang iblis Diablos itu sendiri. 聖域は消滅しました。 Sementara itu di ibu kota Midgard, pergerakan politik mulai memanas ketika Yang Mulia Ruth dari Kekaisaran Velgata mengadakan pertemuan rahasia dengan Gamma yang menyamar sebagai presiden perusahaan Mitsugoshi bernama Luna, di mana Ruth berniat memperluas kekuasaannya melalui jalur perdagangan, sementara Gamma dengan cerdik terus menekankan betapa besarnya kontribusi Mitsugoshi pasca insiden hancurnya Tanah Suci. Di sudut lain istana, Alexia yang wajahnya dipenuhi ketegangan akhirnya membeberkan fakta kepada Iris bahwa Uskup Agung Drake dan Nelson adalah petinggi kultus Diablos. Namun Iris dengan berat hati menjelaskan bahwa Raja Klaus menolak mengambil tindakan gegabah karena mereka tidak ingin memicu perang terbuka menjelang kedatangan Raja Gerd Oriana di Festival Bushin. 結成早々にシュル。 Ketegangan juga dialami oleh Rose Oriana yang sedang berlatih anggar sendirian, di mana saat Rose mencoba meniru teknik pedang mematikan milik Shadow, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya hingga membuat Rose hampir tumbang. Saat Rose memeriksa tubuhnya, mata Rose langsung terbelalak ngeri melihat corak urat merah menyala layaknya akar pohon iblis yang menjalar di dadanya, yang menandakan bahwa energi korup mulai menggerogoti hatinya, membuat Rose hanya bisa berdiri termenung sambil memegang erat pedangnya dengan tangan gemetar. Di tengah hiruk pikuk persiapan Festival Bushin, Cid yang sedang berdiri di atas puncak menara jam memandang kota dengan tatapan penuh perhitungan, di mana Cid mulai menyusun rencana epik untuk mewujudkan impian terbesarnya, yaitu menjadi karakter kuda hitam yang awalnya diremehkan namun pada akhirnya akan mengguncang seluruh arena pertandingan. Tanpa membuang waktu, Cid langsung melesat menuju markas Mitsugoshi dan meminta bantuan Gamma untuk membuat identitas palsu yang sempurna, di mana Gamma dengan antusias mengeluarkan peralatan canggihnya untuk mencetak topeng slime khusus yang bisa mengubah struktur wajah secara total. Setelah Nuk menunjukkan berbagai pilihan wajah dari katalog rahasia mereka, Gamma menyarankan identitas bernama Mundane Man yang diceritakan sebagai kesatria kegelapan klaster yang sangat lemah dan pemalas, yang langsung disetujui oleh Cid dengan seringai puasnya. Peralatan canggih itu pun bergetar hebat saat membalutkan material slime ke wajah Cid hingga akhirnya cermin di hadapannya memantulkan sosok Mundane Man yang terlihat sangat menyedihkan. Demi menyempurnakan penyamarannya, Cid bahkan mengubah postur tubuhnya menjadi bungkuk dan memalsukan suaranya, di mana saat Cid mendaftar turnamen, Aneros Nisheshen yang merupakan petarung elit sempat meremehkan penampilan gembel Cid dan menyuruhnya mundur, namun Cid hanya tersenyum tipis dan berlalu pergi karena Cid tahu bahwa penyamarannya sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang sangat diidam-idamkan.
Setelah urusan pendaftaran selesai, Chit bertemu dengan teman konyolnya yaitu Skell di restoran cepat saji McDonald, di mana Skell yang matanya udah hijau melihat peluang. Judai mulai mengoceh panjang lebar tentang prediksinya bahwa Iris Midgar akan kembali menjadi juara bertahan, sementara Rose Oriana berpotensi menjadi ancaman terbesar dari kerajaannya. Saat Chit sedang memikirkan strategi pertarungannya, Chit secara kebetulan berpapasan dengan Rose yang wajahnya terlihat murung, di mana Rose menceritakan bahwa ayahnya sebentar lagi akan memperkenalkan tunangan barunya yang bernama Perv Ashad alias si cabul Ashad. Rose yang merasa dirinya telah mengecewakan banyak pihak karena lebih memilih jalan pedang ketimbang menjadi putri bangsawan, bertanya dengan suara bergetar apakah Chit akan terus mempercayainya, yang langsung dijawab oleh Chit dengan anggukan mantap tanpa keraguan sedikit pun. Rose yang terharu hendak membungkuk memberi hormat, namun Chit dengan sigap menghentikan aksi formal tersebut dengan melemparkan sebungkus burger yang langsung ditangkap refleks oleh Rose. Keesokan paginya, arena festival Bushin bergemuruh hebat saat pertandingan penyisihan dimulai, di mana Skell sibuk mencatat statistik pertarungan, sementara komentator legendaris bernama Goldie Gilded mulai memanaskan suasana arena. Saat tiba giliran Mundane Man melawan petarung berotot raksasa bernama Gonzales, penonton langsung bersorak mengejek karena perbedaan kekuatan fisik yang bagaikan langit dan bumi. Bahkan Chit sempat-sempatnya beralasan ingin buang air besar sebelum ke arena, namun keajaiban terjadi hanya dalam hitungan detik setelah wasit memberi aba-aba, di mana Gonzales tiba-tiba ambruk tak berdaya, sementara wasit langsung menunjuk Mundane Man alias Chit sebagai pemenang. Penonton yang melihat itu pun menjadi terbagong-bagong mengira Gonzales hanya tersandung sial, namun Aneros yang memiliki mata setajam elang menyadari dengan ketar-ketir bahwa Mundane Man alias Chit baru saja mendaratkan 2 pukulan beruntun ke titik kelemahan Gonzales dengan kecepatan yang melampaui hukum alam. Keesokan harinya saat Chit bersiap untuk ronde selanjutnya, Skell tiba-tiba datang mendobrak pintu sambil mengacungkan koran pagi dengan wajah pucat pasi, di mana berita utama di koran tersebut secara mengejutkan menyatakan bahwa Putri Rose Oriana telah tunangannya sendiri sebelum akhirnya melarikan diri dari ibu kota, yang membuat Chit mengurungkan dahi sambil bertanya-tanya kekacauan macam apa yang lagi sedang dinanti di depan matanya. Cerita berlanjut di mana Alexia dan Natsume Kafka yang sebenarnya adalah beta sedang diam-diam mengamati situasi kekacauan yang dibuat oleh Rose Oriana, di mana mereka berdua berhasil melacak pergerakan Rose yang kabur ke arah utara ibu kota kerajaan tanpa berniat untuk ikut campur lebih jauh karena kerajaan Oriana bersikeras ingin menangani masalah tersebut secara internal. Menyadari kalau si cabul Perv Ashad adalah putra Adipati Oriana, Alexia paham betul kalau nasib Rose kini sedang berada di ujung tanduk, meski status kebangsawannya masih bisa menyelamatkan Rose dari hukuman mati, yang membuat Alexia bersikeras ingin menemukan Rose demi mendengar kebenaran langsung dari mulut sang putri. Namun saat beta dengan gaya polosnya menyarankan agar mereka mempertimbangkan langkah dengan hati-hati demi menghindari konflik antar kerajaan, Alexia yang emosi menganggap sikap beta itu terlalu cuek, hingga akhirnya Alexia tanpa banyak babi bu langsung menyerang beta secara fisik karena merasa muak dengan kepura-puraan gadis berambut perak tersebut. Di sisi lain, organisasi Shadow Garden jelas tidak akan tinggal diam membiarkan Rose Oriana hancur sendirian, di mana beta baru saja menerima laporan intelijen rahasia yang menyebutkan kalau Rose sedang bergerak nekat menyusuri saluran pembuangan menuju reruntuhan bawah tanah dan bersembunyi di dalam jaringan terowongan yang sangat kompleks. Mendengar pergerakan tak wajar dari Rose tersebut, beta langsung menyimpulkan bahwa tubuh sang Tuan Putri pastinya sedang diambang batas akibat kerasukan energi korup yang mulai merusak kewarasannya.
Sementara itu, di arena festival Bushin, Chit Kageno yang sedang asyik duduk di bangku penonton tampak santai membaca koran yang memberitakan aksi Rose, di mana Chit justru merasa sangat terkesan dan bangga dengan tindakan nekat sang putri. Namun saat Chit sedang berjalan santai untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya, langkah Chit tiba-tiba terhenti ketika Chit berpapasan langsung dengan Beatrix sang Dewi Perang yang seketika mencium aroma ras elf yang sangat kuat menempel pada tubuh Chit. Tanpa basa-basi, Beatrix langsung menjelaskan kalau Beatrix sedang mencari putri dari mendiang saudara perempuannya yang hilang, di mana pertanyaan itu langsung membuat Chit teringat pada sosok Alpha, meski Chit dengan cepat menyangkalnya agar penyamarannya tetap aman. Merasa ada yang disembunyikan, Beatrix yang penasaran langsung menguji Chit dengan menghunuskan pedang tajamnya kilat ke arah leher Chit, di mana serangan mematikan itu hampir saja menembus kulit jika saja Chit tidak langsung memiringkan kepalanya dengan gaya kaget layaknya rakyat jelata yang ketar-ketir ketakutan. Kini momen yang ditunggu-tunggu pun tiba saat pertandingan kembali dimulai, di mana Goldie yang penuh percaya diri langsung melesat menyerbu Munden Man dengan ayunan pedang mematikannya. Namun serangan itu meleset total karena Munden hanya memutar lehernya sedikit untuk menghindar dengan gerakan yang sangat meremehkan. Detik berikutnya Goldie tiba-tiba merasakan ilusi tekanan spiritual mengerikan, seolah-olah Munden baru saja menebas jiwa asalnya hingga hancur berkeping-keping. Namun saat kesadaran Goldie kembali, Goldie malah melihat Munden masih berdiri santai menunggunya sambil perlahan menghunus pedangnya. Merasa harga dirinya digeprek habis-habisan, Goldie yang auto panik dan murka langsung masuk ke mode setan dengan melepaskan seluruh energi sihirnya untuk menciptakan wujud naga emas raksasa yang mengaum ganas bersiap menghancurkan arena. Tapi sungguh di luar nurul, tepat saat naga emas itu melesat menerkam, Munden Man malah tiba-tiba bersin dengan sangat keras, di mana tekanan udara dari bersin itu meledak bagai badai topan yang langsung menghempaskan naga emas beserta tubuh Goldie hingga terbang pindah alam keluar arena tanpa daya. 衝突事故よ。勝者地味な Memasuki hari berikutnya, kegilaan Munden Man di arena masih terus berlanjut tanpa hambatan, di mana Munden dengan mudahnya kembali membantai petarung kuat bernama Quinton hingga pria kekar itu terhempas kaku dengan posisi kayang yang sangat memalukan. Kemenangan telak itu akhirnya membawa Munden berhadapan dengan Aneros di babak selanjutnya, di mana saat mereka berdua berpapasan di lorong arena, Aneros dengan tatapan tajam langsung mengakui kalau Aneros sempat salah menilai kekuatan Munden. Namun Aneros juga memberikan peringatan keras agar Munden mulai waspada karena Aneros mengklaim sudah berhasil membaca dan menganalisa seluruh pergerakan trik dari Munden. Sementara itu, saat malam semakin larut menyelimuti ibu kota, ketegangan justru semakin memanas di reruntuhan bawah tanah saat Rose Oriana harus mati-matian bertarung melawan gempuran kesatria kegelapan dari kerajaannya sendiri demi menghindari penangkapan. Dengan sisa-sisa tenaga dan energi yang terus menggerogoti dadanya, Rose terpaksa melarikan diri semakin jauh ke dalam kegelapan labirin yang membingungkan, membiarkan para kesatria yang mengejarnya terus berteriak dan bersumpah akan menyeret tubuh sang putri kembali ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Chit Kageno yang masih memikirkan skenario epik untuk festival Bushin tampak berjalan santai mengelilingi ibu kota, di mana Chit mendengar desas-desus tentang status buronan Rose Oriana dan mulai bertinyi-tinyi apakah Putri Malang itu berhasil meloloskan diri dari kejaran maut. Namun di tengah lamunannya, telinga Chit menangkap alunan melodi piano yang begitu mahir yang membuat Chit curiga jangan-jangan ada reinkarnator juga dari dunia dia sebelumnya, hingga akhirnya langkah kaki Chit membawanya masuk ke aula konser megah dan mendapati Epsilon sedang asyik memainkan sonata cahaya bulan dengan penuh penghayatan dari ilmunya. Di sudut lain ibu kota, tepatnya di persimpangan stasiun kereta, Beta yang sedang menggunakan identitas Natsume Kafka tampak serius bertukar informasi rahasia dengan Alexia Midgard, di mana mereka berdua menaruh kecurigaan tingkat tinggi terhadap Pev Asad yang diyakini punya koneksi gelap dengan kultus Diablos. Tanpa banyak babi bu lagi, Alexia dan Beta langsung bergerak menyusuri terowongan gelap di bawah ibu kota kerajaan demi mencari bukti mutlak keterlibatan Pev, mengingat intrik politik dan hubungan gereja saat ini sedang berada di titik yang sangat sensitif. 何よ
このこと Jauh di kedalaman terowongan yang suram itu, Rose Oriana tampak bersandar lemah di dinding dingin sambil menahan rasa sakit luar biasa akibat energi yang terus menggerogoti tubuhnya, di mana ingatan pahit masa lalu kembali menghantam pikiran Rose saat mengingat momen pertemuan dengan ayah kandungnya dan juga Puff beberapa hari yang lalu. Kala itu tatapan mata Raja Oriana terlihat sangat kosong bagaikan boneka tak bernyawa, sementara Puff beserta para penjaganya justru tersenyum licik dengan niat membunuh yang tertahan, yang membuat Rose auto panik dan langsung menghunuskan pedangnya untuk menebas Puff detik itu juga. Namun sayangnya aksi nekat Rose malah membuat para penjaga berteriak histeris menuduh Rose sudah kehilangan akal sehat, hingga Puff dengan angkuhnya menyuruh Rose untuk menyerahkan diri sebelum festival busin dimulai. Kini Rose yang terus berusaha bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaganya malah kembali jatuh terduduk tanpa daya, di mana hatinya mulai goyah saat berpikir apakah menyerahkan diri adalah satu-satunya jalan untuk mencegah perang berdarah di kerajaan Oriana. 最初から全て所詮は Namun tepat di momen keputusasaan itu, telinga Rose menangkap gema alunan sonata cahaya bulan yang mengalir deras menyusuri lorong terowongan yang memancing langkah gontai Rose untuk mengikuti sumber melodi tersebut. Hingga akhirnya Rose sampai di reruntuhan aula suci Midgar lama dan terbagung-bagung melihat sosok Shadow yang sedang duduk elegan memainkan tuts piano di tengah kegelapan. Begitu alunan nada itu berhenti, Rose langsung memberikan tepuk tangan penuh kekaguman sambil meluapkan isi hatinya tentang betapa Rose sangat ingin melindungi orang-orang tersayang dan menciptakan masa depan yang cerah. Namun tubuhnya kini terlalu rapuh untuk melakukan apapun. 貴様は何をなす Mendengar keluh kesah itu, Shadow dengan aura misteriusnya yang kental langsung menawarkan kekuatannya asal Rose masih memiliki tekad untuk berjuang, yang tentu saja langsung diterima tanpa ragu oleh Rose. Hingga seketika itu juga Shadow mengalirkan kekuatan murninya yang langsung memusnahkan energi di tubuh Rose tanpa sisa. Shadow kemudian menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot, melainkan dari keteguhan mental seseorang, di mana Shadow langsung berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Rose yang kini ngerasa ngeplay dengan kekuatan barunya. そのあり方忘れるな Baru saja Shadow pergi, sekawanan pembunuh bayaran dari kultus Diablos tiba-tiba muncul menyergap. Namun Rose yang kini sudah mode setan tanpa banyak babi bu langsung menebas mereka semua dengan kekuatan sihirnya telah berevolusi, membuat jiwa para pembunuh itu musnah dalam sekejap mata. Ledakan tekanan spiritual dari pertarungan singkat itu ternyata dirasakan oleh Alexia dan Beta yang langsung berlari ketar-ketir menuju lokasi kejadian. Hingga akhirnya mereka menemukan sosok Rose yang malah bersiap untuk kabur. Alexia yang tidak ingin kehilangan temannya langsung menghadang langkah Rose yang berujung pada adu pedang yang sangat singit. Namun kekuatan baru Rose terbukti terlalu overpower hingga Alexia terhempas tanpa daya dan kalah telak. Setelah pertarungan itu, Rose langsung membopong tubuh Alexia dan menyerahkannya kepada Beta, lalu melesat pergi meninggalkan mereka berdua yang masih terdiam kebingungan. シャドウ様 Keesokan harinya suasana berubah drastis saat Claire Kageno mendobrak masuk ke asrama Chit dan langsung cekin leher adiknya itu karena Chit terus-terusan melanggar janji untuk menemani liburan musim panas mereka, yang membuat Chit ketar-ketir setengah mati. Namun untungnya Claire segera melepaskan cekikan mautnya itu dan langsung menyodorkan tiket VIP Festival Bushin kepada Chit sambil memaksa sang adik untuk datang menonton pertandingannya karena Claire kini secara resmi menggantikan posisi Putri Rose untuk mewakili akademi mereka di turnamen bergengsi tersebut. Chit yang tidak punya pilihan lain akhirnya melangkah masuk ke arena festival Bushin dan cukup terbagung-bagung menyadari bahwa tiket pemberian kakaknya itu adalah akses kursi VIP kelas atas, di mana Chit malah bertemu langsung dengan Iris Midgar yang langsung meminta maaf atas insiden Genon Grieve di masa lalu, sekaligus membocorkan rencananya untuk merekrut Claire ke dalam ordo kesatrian pribadinya. Di tengah obrolan santai itu, beberapa siswa tampak mengerumuni Iris untuk menanyakan siapa peserta yang paling diwaspadai, yang dijawab oleh Iris dengan menyebut nama Aneros, sang ahli pedang ungu, dan juga Beatrix, sang elf legendaris yang pernah menjadi juara pertama turnamen ini. 先生がオートに来ているようです
Mendengar nama Beatrix disebut, Cid baru menyadari bahwa Bibi Elf yang sempat ia temui itu ternyata adalah tokoh super terkenal yang level kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Begitu Cid pamit undur diri dari area PPIP, sosok Pev Asa tiba-tiba datang dan langsung mengambil tempat duduk di sebelah Iris untuk menyaksikan pertandingan panas antara Aneros melawan karakter figuran kita siapa lagi dan siapa bukan, yaitu Mundane Man alias Cid Kageno. Alias Shadow juga, atuh. 絶対の自信とやらが彼の試合を見るのは Di tengah arena pertarungan yang riuh, Aneros yang tampil dominan dengan aura ungunya langsung memasang kuda-kuda, mematikan dan melesat maju dengan kecepatan penuh karena merasa sudah membaca semua pergerakan musuhnya. Namun siapa sangka Mundane Man malah mode setan dan dengan santainya berteleportasi ke belakang punggung Aneros, seolah-olah serangan tajam tadi hanya menebas ruang kosong yang membuat Aneros auto panik dan wajah cantiknya memucat pasi saat Mundane mengalahkannya dengan kecepatan kilat yang membutakan mata penonton. Pev Ashad yang menyaksikan kejadian gila itu dari tribun PPIP langsung terbagung-bagung dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelidiki identitas asli Mundane, di mana Pev sempat curiga kalau Mundane adalah anggota elit Shadow Garden, namun langsung menepis pikiran konyol itu karena organisasi bayangan tersebut diketahui hanya merekrut anggota perempuan. 嬉しい言葉ね Saat senja mulai menyelimuti ibu kota, Cid Kageno tampak tersenyum puas dan merasa sangat ngeplay karena akhirnya bisa memamerkan teknik pedang super keren yang tidak mungkin ia tunjukkan saat berada dalam wujud Shadow, di mana Cid kini mulai memutar otak untuk merancang penutupan paling epik karena 70% rencana agungnya di Festival Busin sudah berjalan dengan sempurna. Sementara itu, di sudut lain kota, tepatnya di Akademi Midgar yang sedang ditutup untuk rekonstruksi, Rose Oriana tampak bersembunyi dengan mengenakan seragam bersih sambil menggenggam erat bungkus super burger pemberian Cid yang ia jadikan sebagai jimat penyemangat, di mana Rose terus memotivasi dirinya sendiri untuk menghadapi takdir berat yang sudah menunggunya di depan mata. どうか Di bawah langit pagi yang mendung, Iris Midgar memaksakan dirinya untuk berlatih keras di pertandingan sambil memutar kembali memori kelam saat Iris merasa tak berdaya menghadapi serangan teror di akademi, di mana trauma itu diam-diam meretakkan hatinya. Sementara itu di bangku VIP Festival Busin, Cid Kageno kembali duduk dengan santai dan merasa sangat ngeplay karena rencana agungnya sudah berjalan 70% menuju kesempurnaan, di mana Iris yang duduk di sebelahnya hanya menduga kalau kedatangan Cid murni untuk menyemangati Claire Kageno. Tak lama kemudian suasana mendadak riuh saat Beatrix sang dewi perang muncul dan bergabung bersama mereka yang membuat aura di sekitarnya bergetar hebat, di mana Beatrix lagi-lagi menanyakan keberadaan keponakannya, namun tidak ada satupun yang tahu. Dan ketika ditanya siapa petarung yang menarik perhatiannya, Beatrix tanpa banyak babi bu langsung menunjuk ke arah Cid yang seketika membuat semua orang terbagong-bagong karena menyadari Cid hanyalah pemuda biasa jika dibandingkan dengan kakaknya yang punya bakat monster. Di sudut ruangan yang gelap, Pev Ashad yang ketar-ketir kembali memaksa Raja Rapel Greg Oriana menelan pil pengendali jiwa sambil mengutuk bau amis obat yang menyengat, hingga Pev langsung menyuruh bawahannya untuk menyemprotkan parfum untuk menutupi jejak busuk tersebut. Pev Ashad sangat yakin kalau Rose Oriana pasti akan datang menyelamatkan ayahnya, di mana Pev berencana menjadikan Rose yang sudah terinfeksi energi korup sebagai bahan eksperimen utama untuk formasi besar sekte kultus Diablos. Namun jika Rose gagal muncul, Pev sudah menyiapkan rencana cadangan mode setannya dengan mengendalikan Raja Oriana untuk menghancurkan jiwa asal Raja Midgar itu demi memicu perang berdarah antar kerajaan yang akan berujung pada runtuhnya kerajaan Oriana. アイリス・ミドガルの試合 Pev Ashad juga berencana menjadikan Raja Midgar sebagai boneka barunya dengan memanfaatkan momen pertandingan Iris Midgar sebagai waktu eksekusi paling sempurna.
Akan tetapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, Puff Arsat benar-benar autopanik memikirkan eksistensi Emut Denman yang bisa menghancurkan semua rencananya jika tidak segera digeprek. Ditambah lagi bayang-bayang Shadow Garden yang mungkin sudah beraliansi dengan Rose membuat Puff semakin pusyang 7 keliling. Ketakutan Puff semakin memuncak saat Puff memasuki bangku VIP dan melihat langsung tekanan spiritual dari Beatrix sang Dewi Perang yang mungkin telah membangkitkan darah leluhur pahlawan, di mana Puff langsung memasukkan nama Beatrix ke dalam daftar target yang harus dikirim pindah alam secepatnya. Memasuki arena pertandingan berikutnya, Iris Midgar berjalan membelah sorak-sorai penonton dan mencoba mengubah dukungan itu menjadi dorongan niat membunuh untuk mengalahkan Mundane Man. Namun baru saja pertandingan dimulai, Iris langsung merasakan tekanan spiritual yang begitu mengerikan hingga hatinya nyaris hancur lebur. Iris berhalusinasi melihat kelapanya terpenggal oleh tebasan energi tak kasat mata dari Mundane Man yang membuatnya mundur ketakutan dengan wajah pucat pasi. Namun pada kenyataannya, fisik Iris sama sekali tidak terluka, sementara Mundane Man di seberang sana bahkan belum menggerakkan jari 1 inci pun. Tanpa menyerah, Iris Midgar berusaha meledakkan seluruh kultivasinya hingga aura merah menyala menyelimuti arena, lalu Iris menghunuskan pedangnya dengan kecepatan penuh. Namun seketika itu juga, Iris kembali merasakan kakinya hancur menjadi debu akibat ilusi mematikan tersebut. Di dunia nyata, Mundane Man dengan sangat santai menangkis serangan pedang Iris dan langsung cengeng gadis itu, di mana Mundane menempelkan bilah pedangnya sendiri ke leher Iris yang membuat sang putri kerajaan hanya bisa mematung gemetar ketakutan karena menyadari nyawanya bisa melayang detik itu juga. Menyaksikan pembantaian mental tersebut, Raja Klaus Midgar membuang napas kecewa dan pergi meninggalkan arena, sementara Puff Arsat ikut tercengang melihat Iris digeprek tanpa ampun. Namun di saat yang sama, Puff juga takjub melihat Mundane Man mampu memanipulasi hukum alam untuk menciptakan ilusi spiritual tingkat tinggi yang bahkan kesatria kegelapan terkuat pun tak akan mampu melakukannya. Bersamaan dengan itu, Beatrix yang gatal ingin bertarung langsung memancarkan niat membunuh ke arah Mundane. Namun fokus semua orang seketika terpecah saat Rose Oriana tiba-tiba melangkah masuk ke area VIP yang langsung disusul oleh Beta beserta pasukan elit Shadow Garden dari belakang. Tanpa banyak babi bu, Rose langsung bersujud dan meminta maaf kepada ayahnya atas semua kekacauan ini sambil menegaskan tekadnya untuk mengikuti jalan pedang yang ia yakini, yang mana pengakuan itu langsung dimaafkan oleh sang ayah hingga membuat Puff Arsat terbagung-bagung karena Raja Oriana berani melawan segelnya. Melihat hal itu, Rose langsung mengaktifkan mode setan dan menerjang ke arah Puff. Namun pria licik itu auto panik dan menarik Raja Oriana sebagai tameng hidup hingga energi serangan Rose tanpa sengaja menghancurkan meridian jantung sang ayah. Di sisa napas terakhirnya sebelum jiwa asalnya musnah, Raja Oriana tersenyum dan menyatakan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada Rose, yang membuat Rose langsung mengamuk dan menodongkan pisaunya tepat ke leher Puff Arsat. Namun sebelum Rose sempat mengeksekusi pria busuk itu, kaca jendela meledak berkeping-keping dan Mundane Man melesat masuk membelah udara untuk melenyapkan anak buah Puff, di mana Mundane Man langsung melepaskan penyamarannya dan berubah wujud menjadi Shadow dalam balutan slime body suit yang memancarkan dominasi mutlak. Melihat aura gelap yang begitu familiar, Rose akhirnya menyadari kalau sosok di baliknya adalah sang penyelamat masa kecilnya, di mana memori lama kembali berputar saat wujud bocah bertopeng membantai para penculik dan menginspirasi Rose untuk menapaki jalan kultivasi pedang. Saat Rose kehilangan tenaga dan nyaris ambruk, Shadow langsung memancarkan energi spiritualnya untuk mendorong Rose agar segera melarikan diri, yang membuat Puff Arsat ketar-ketir dan berusaha untuk mencegah. Namun Beatrix, sang Dewi Pedang, langsung mengambil alih panggung dengan melompat menerjang Shadow. Benturan pedang antara Shadow dan Beatrix menghasilkan ledakan energi yang begitu dahsyat hingga menghancurkan seluruh area VIP berkeping-keping. Di luar arena, Raja Klaus Midgar yang menerima laporan hancurnya stadion langsung memerintahkan pasukannya untuk mengamankan jenazah Raja Oriana sambil menyadari kalau kaburnya Puff Arsat ke perbatasan menandakan bahwa kegelapan kuno kini semakin pekat menyelimuti dunia.
Sementara itu di atas reruntuhan PIP, Iris Midgar yang tidak terima harga dirinya diinjak-injak langsung memanggil pedang mitilnya dan mengubahnya menjadi pedang api raksasa penyerap energi kosmik untuk menebas Shadow dari belakang. Namun serangan mematikan itu dihindari Shadow dengan gerakan yang sangat licin bak hantu yang langsung disusul oleh sabetan mematikan dari Beatrix di sisi ramping. Namun lagi-lagi Shadow hanya menangkisnya dengan santai seolah sedang bermain-main dengan anak kecil. Pertarungan level dewa dari ketiga kesatria itu terus berpindah menghancurkan lokasi konstruksi hingga mendarat di atas atap kereta api yang melaju kencang, di mana adu kekuatan pedang mereka memancarkan kilatan cahaya beraneka warna yang menghancurkan bangunan-bangunan di sepanjang jalan dan menerbangkan awan debu ke udara. Shadow yang memutar-mutar senjata linggisnya yang dilapisi energi gelap bahkan sempat-sempatnya mengejek Beatrix dan Iris agar menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh terguling dari kereta atau kamu teh neng gelis. Di tengah kekacauan kota tersebut, Alpha mencegat Rose di sudut gang gelap dan memberikan dua pilihan mutlak antara mati konyol bertarung sendirian atau bergabung dengan Shadow Garden demi membangkitkan kembali kejayaan kerajaannya. Menyadari kelemahannya, Rose akhirnya menerima tawaran itu tanpa ragu, di mana Alpha langsung menyambutnya dengan menyelimuti tubuh Rose menggunakan slam body suit pekat untuk menyembunyikan hawa keberadaannya dari kejaran musuh. Kembali ke arena pertarungan epik yang kini bergeser melayang di atas sungai, Shadow dengan kekuatan dewanya memanipulasi elemen air menjadi pilar-pilar mematikan yang langsung dikenali Beatrix sebagai teknik rahasia klan vampir kuno. Pertarungan memuncak saat mereka bertiga melesat ke atas puncak menara jam di mana Beatrix mulai bisa membaca ritme serangan Shadow. Sementara tebasan membabi buta dari Iris yang sedang mode setan dengan mudah dipatahkan hanya menggunakan tinju kosong Shadow yang dilapisi energi padat. Hingga akhirnya pada momen klimaks penentuan Shadow mencengkram tubuh Beatrix dan mentingnya keras-keras ke arah Iris hingga membuat lantai menara retak parah. Lalu Shadow merasakan perbedaan kekuatan yang bagaikan langit dan bumi, Beatrix akhirnya menyarungkan pedangnya dan mengakui kekalahan telaknya, sementara Iris Midgar hanya bisa berlutut dan menangis histeris karena frustasi kekuatannya sama sekali tidak ada artinya di hadapan sang penguasa bayangan. Setelah menggeprek dua petarung terkuat itu, Shadow langsung membentangkan sayap slime body suitnya di atas puncak menara jam sambil mengacungkan pedang dengan gaya paling epik, membiarkan Iris dan Beatrix di bawah sana menatapnya dengan rasa takjub sekaligus terbagung-bagung. Di tempat persembunyian Laugus, Sherry Barnett yang dendam kesumat terus menusuk-nusuk gambar Shadow di koran karena terhasut berita bohong bahwa sang iblis bayangan telah diusir dari ibu kota. Di stasiun kereta api, Beatrix akhirnya memutuskan untuk angkat kaki dari kota dengan perasaan hampa karena gagal menemukan keponakannya. Sementara Gamma menggunakan jaringan Mitsugoshi untuk membangunkan kembali kota yang hancur lebur demi mencari keuntungan ganda. Jauh di kedalaman hutan terlarang, Alpha menuntun Rose melewati kawanan monster mistis sambil menceritakan legenda epik di mana Shadow pernah menaklukkan naga kabut raksasa hingga dinobatkan sebagai penguasa mutlak alam liar tersebut. Alpha kemudian membuka tabir ilusi yang menyembunyikan kota kuno Alexandria sebagai markas utama Shadow Garden, lalu menyerahkan Rose kepada Lambda, sang instruktur kejam. Tanpa banyak babi bu, Lambda langsung menghancurkan seluruh pakaian mewah Rose menggunakan gelombang energinya sebagai simbol pemutusan rantai takdir masa lalu, di mana bungkus burger kenangan manis yang pernah diberikan Chin ikut hancur menjadi debu yang membuat Rose terbelalak tak percaya. Sementara itu, di kedalaman reruntuhan bawah tanah yang sunyi, Chit Kageno yang sedang ngeplay maksimal memainkan melodi sonata cahaya bulan di atas grand piano tua, sementara buku-buku kuno berjatuhan di sekitarnya. Chit tersenyum puas menyadari bagaimana seluruh skenario agungnya berjalan sangat sempurna tanpa celah, lalu perlahan melangkah pergi, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan helaian bulu hitam pekat yang mendarat dengan anggun di atas tut piano. Lanjut nggak season 2-nya?